Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-27. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Beberapa saat kemudian Budaya sudah berada di dalam sedan hitam milik Asep yang dikemudikan menuju kota kembali. Dan di dalam mobil tersebut Budaya pun bertanya kepada Asep, bisnis apa yang ditekuni saat ini selain beli pabrik. Tadinya Asep ingin merahasiakan kepemilikan hotel hadiah dari Mbak Mona yang kini sedang dibangun di belakang itu. Tapi Asep takut terbongkar di kemudian hari. Lalu Budaya akan menganggapnya sebagai pembohong. Bukankah sekali berbohong, seumur hidup orang takkan percaya lagi? Mendengar itu, Budaya pun juga tertarik ingin melihat hotel yang dimiliki oleh Asep tersebut. Asep cuma mengiyakan dan berharap semoga Budaya tidak menanyakan asal-usul hotel itu. Hari sudah hampir malam ketika sedan hitamnya memasuki halaman depan pabrik garmennya. Dua orang satpam membuka pintu gerbang dan mengangguk sopan kepada Asep. Kemudian Asep pun memarkir mobilnya di tempat parkir yang sudah disediakan khusus untuk owner pabrik tersebut. Kemudian Asep pun mengajak Budaya untuk meninjau seluruh bangunan pabrik itu. Lalu diajak ke ruang kerja Bu Vina. Di situ Asep mencari-cari sampai akhirnya dia menemukan gambar arsitek yang dia maksudkan. Gambar desain pengembangan pabrik garmennya tersebut. Budaya pun sangat kagum dengan kemampuan Asep dalam bisnis kali ini.
Beberapa saat kemudian, sedan hitamnya sudah meluncur lagi di atas jalan aspal menuju Hotel Asep yang sebenarnya tadi terlewat waktu mau ke pabrik karena letaknya agak di luar kota, searah dengan jalan pulang menuju Villa Bu Dea nanti. Jam tangannya sudah menunjukkan pukul setengah 9 malam ketika Asep tiba di hotel tersebut. Kebetulan karena jam segitu Anggreni pasti sudah pulang. Anggreni semakin bersemangat bekerja. Setelah tiap minggu Asep mentransfer dana ke rekening tabungannya supaya dia tidak kekurangan apa-apa lagi. Ketika Asep sudah memasuki lobi hotel lamanya, para karyawan dan karyawati membungkuk dan mengucapkan selamat malam kepada Asep. Asep pun mengangguk sambil tersenyum ramah. Memang dia tak pernah memperlihatkan muka kecut kalau sedang berjumpa dengan karyawannya sendiri, agar mereka merasa dihargai dan tetap semangat melakukan tugasnya masing-masing. Setelah melihat kondisi hotel tersebut, pukul 11 lebih mereka meninggalkan hotel menuju Villa Budaya lagi. Tengah malam mereka baru tiba di depan villa itu. Capek dan ngantuk terasa membebani Asep karena seharian hilir mudik. Dari luar tampak ada seorang wanita sedang melangkah menuju pintu depan. Budaya kaget dan berbisik di dekat telinga Asep bahwasanya dia adalah mamanya dan Asep akan dikenalkan sebagai calon suami Budaya. Sambil merapikan rambutnya yang berantakan, Asep melangkah di samping Budaya. Sementara wanita setengah baya yang posturnya seperti gitar Spanyol itu berdiri di ambang pintu. Kemudian Budaya pun menggambur ke dalam pelukan ibunya tersebut. Kemudian mengenalkan Asep sebagai calon suaminya. Esok paginya Asep terbangun setelah melihat tak ada lagi Budaya di sampingnya. Dia pun turun dari bed dan langsung masuk ke kamar mandi. Lalu mandi sebersih mungkin. Dalam keadaan berkimono, Asep langsung keluar lewat pintu samping. Karena dia melihat Bu Rosana sedang ngobrol dengan putrinya di ruang depan. Asep menghidupkan mesin mobilnya untuk memanaskannya, karena mungkin sebentar lagi Asep harus mengantarkan Bu Rosana ke kota. Sambil menunggu mesin mobil panas, Asep pun membuka bagasinya dan mengambil pakaian yang selalu standby di bagasi mobil tersebut, supaya gampang karena harus menginap di suatu tempat tanpa direncanakan sebelumnya.
Bu Rusana lalu bangkit dari sofa dan melangkah duluan ke ruang makan. Di meja makan sudah terhidang 3 mangkok bubur ayam, roti tawar yang sudah dipotong-potong dan diletakkan di atas piring lonjong. Asep dan Budaya duduk di kursi yang berdampingan, sementara Bu Rusana duduk di depan Asep yang terhalang oleh meja makan. Kemudian Asep mengambil roti tawar yang dijadikan potongan kecil-kecil dan ditaburkan ke bubur ayam yang masih mengepul panas itu. Dengan sendok bebek, mereka bertiga mulai menyantap bubur ayam yang masih panas tersebut. Secangkir kopi panas pun sudah dihidangkan di dekat mangkoknya. Sementara cangkir di depan Bu Rusana dan Budaya berisi susu murni yang panas dan mengepulkan uap juga. Karena menyantap sarapan pagi sambil ngobrol, tanpa terasa mereka menghabiskan waktu setengah jam di depan meja makan. Sampai akhirnya Bu Rusana melihat jam tangannya dan sudah menunjukkan jam setengah 9. Kemudian mengajak Asep untuk segera pergi untuk menemui rekan bisnisnya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.